Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Adawiyah dari SMK Negeri 1 Bojong Picung. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 dan kelas 12. Permasalahan yang saya hadapi selama bulan November ini yaitu yang berhubungan dengan kesulitan siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini dilatar belakangi oleh terutama dilatar belakangi oleh siswa mempunyai keinginan yang tinggi dalam belajar bahasa Inggris, mempunyai keinginan yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, tapi mereka sulit menghadapi berbagai kesulitan bagaimana supaya bahasa Inggrisnya meningkat. Bias ini yang paling kentara itu dihadapi oleh siswa kelas 12. Jadi mereka ada keinginan, ada ekspektasi ingin setelah keluar dari SMK atau lulus dari sekolah itu ingin memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Tapi dalam proses belajarnya mereka menghadapi atau mengalami kendala-kendala atau kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa Bojong Picung atau permasalahannya itu saya dapatkan itu dari hasil observasi, pengamatan langsung bagaimana siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua juga dari hasil kuesioner. Saya membuat kuesioner melalui aplikasi Gform. Kemudian yang ketiga itu dari hasil wawancara. Jadi bertanya langsung kepada siswa apa kesulitannya sampai susah sekali untuk belajar bahasa Inggris atau meningkatkan kemampuan dalam bahasa Inggris. Dari 3 hasil itu dirangkum dan akhirnya ternyata ada 7 permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa SMK Negeri 1 Bojong Picung dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu adanya kurang percaya diri. Siswa merasa kurang percaya diri dalam belajar bahasa Inggris, terutama adanya perasaan takut melakukan kesalahan, takut mengucapkan atau takut ada kesalahan, dan yang kedua malu ditertawakan oleh guru, oleh teman-teman, oleh yang lainnya kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka merasa tidak percaya diri kalau menggunakan bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Masalah yang kedua adalah keterbatasan waktu untuk belajar. Jadi mereka merasa karena mungkin dengan kesibukan atau dengan kesibukan mengikuti organisasi di sekolah ataupun banyaknya tugas yang harus dikerjakan, mereka merasa terus kemudian durasi jam sekolah juga masuk jam 7, pulang jam 4 sampai ke rumah jam 5. Jadi tidak ada waktu untuk belajar bahasa Inggris gitu. Akhirnya stuck gitu. Ketika ingin ditingkatkan malah ada kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, itu masalahnya adalah tidak hafal atau tidak kunjung hafal. Mereka merasa sulit dalam menghafal vocab. Jadi perbendaharaan kosakata bahasa Inggris yang dimiliki itu tidak ada peningkatan. Karena ketika ada kosakata baru itu mereka mungkin seperti tadi tidak ada waktu atau juga mungkin karena malas, malu dan sebagainya gitu. Kemudian permasalahan yang keempat adalah kesulitan dalam pelafalan atau pronunciation. Jadi mengucapkan bahasa Inggris memang ini menjadi tantangan tersendiri. Bahasa Inggris itu antara tulisan dengan ucapan itu berbeda. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri, kesulitan tersendiri bagi siswa. Yang keenam itu kesulitannya adalah translation atau menerjemahkan. Jadi ketika ada yang mengucapkan atau menulis kalimat dalam bahasa Inggris, itu siswa langsung dalam pikirannya, ini bahasa Indonesianya apa ya? Ini artinya apa ya? Jadi pola pikir translate itu masih menjadi mendominasi kesulitan gitu bagi siswa.
Dan yang terakhir, yang ketujuh, kesulitan yang dihadapi adalah tidak memiliki teman untuk berlatih. Jadi bahasa Inggris itu adalah keterampilan berbahasa, keterampilan komunikasi dalam bahasa Inggris. Otomatis siswa harus banyak berlatih. Nah, mereka tidak ada partner, tidak ada teman, yang akhirnya ya sudah gitu, jadi langsung menyerah gitu. Udah tidak usah seadanya aja seperti yang dipelajari di sekolah. Nah, itu 7 kesulitan yang dihadapi oleh siswa saya dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris. Bagaimana solusi yang mungkin kira-kira bisa diterapkan kepada siswa saya agar bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Baik, solusi atau pemecahan masalah yang saya tempuh untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar step by stepnya, itu yang pertama itu saya selalu memotivasi siswa untuk practice makes perfect gitu. Jadi setiap sering kali latihan itu membuat kita jadi terbiasa. Jadi saya mengajak siswa untuk terus berlatih, jangan pernah takut salah, jangan malu, dan juga jangan merasa rendah diri dalam mengucapkan bahasa Inggris. Salah itu biasa gitu. Nanti jadi kalaupun mereka ada yang melakukan salah, itu koreksinya nanti di akhir gitu. Jadi di kelas saya selalu memotivasi supaya siswa ayo gunakan bahasa Inggris, let's speak with English, walaupun sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua solusinya adalah ketika merasa waktu terbatas, itu diusahakan setiap siswa 15 menit untuk melakukan aktivitas yang menambah kosakata atau menambah vocabulary, seperti mendengarkan lagu, listening a song, terus atau reading a book, membaca buku, atau menonton film. Nah, itu kosakata yang barunya itu misalnya ketika mereka sedang melakukan itu bisa dibuat di catatan kecil atau di coret-coretan kartu kecil buat vocabulary, menuliskan berbagai kosakata. Itu cukup dilakukan 15 menit saja setiap harinya. Kemudian yang ketiga, alternatif solusi yang ketiga adalah mereka untuk vocabulary, supaya ada peningkatan vocabulary itu mereka memiliki sticky note. Membawa sticky note. Jadi ketika sedang di jalan atau ketika baca buku, menonton TV, itu mereka menuliskan kosakata yang sulitnya, yang baru dituliskan di sticky note, nanti ditempel di kaca di rumah atau di lemari gitu, buat ini, oh iya ini kosakata baru, dan tahu artinya itu apa. Atau bisa juga mungkin kalau siswanya punya keinginan kuat, itu bisa dihafal satu persatu. Misalnya saya suka ini setiap akhir pembelajaran itu mengecek siswa untuk store vocabulary, minimal satu siswa 5 orang. Atau bisa juga menjadi setiap 15 menit pertama pembelajaran itu ada tes vocab, storan vocabulary, satu orang 5 kosakata. Alternatif lainnya yang bisa dilakukan yaitu praktis dengan native speaker, dengan orang yang menggunakan dengan penutur asli bahasa Inggris gitu. Itu biasanya bisa secara online. Banyak sekali sekarang fitur-fitur yang atau aplikasi-aplikasi yang kita bisa langsung ngobrol dengan native speaker gitu. Bisa kursus online, bisa speaking online dan sebagainya. Atau bisa juga dengan misalnya mendengarkan suara native speaker dari berbagai aplikasi itu atau dari lagu atau yang lainnya, kemudian diucapkan sendiri, kita yang mengucap sendiri sambil direkam gitu. Nah, ketika kita sudah mengucapkan, direkam, dan kita dengar lagi, itu terlihat, oh kok ternyata saya begini ya gitu. Ternyata seperti itu. Suara vocabnya gini, yang harusnya seperti ini. Semacam latihan buat diri juga. Kemudian untuk masalah grammar, itu pemecahannya adalah dengan sering mengerjakan soal. Mengerjakan soal itu sangat membantu sekali dalam meningkatkan bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris yang sifatnya tulisan. Tulisan, karena kalau bahasa tulisan itu pasti otomatis banyak melibatkan grammar gitu. Jadi semakin sering berlatih mengerjakan soal, otomatis siswa merasa terbiasa dalam
memahami grammar atau tata bahasa. Yang lainnya, solusi lainnya adalah bisa juga dengan berpikir atau menggunakan bahasa Inggris dari hal-hal kecil. Misalnya seperti ketika contohnya misalnya ketika lapar. Nah, siswa boleh tiba-tiba langsung menggunakan I'm hungry, I want to having breakfast, misal I want to dinner. Jadi mengucapkan, atau misalnya kalau sedang di rumah terus misalnya ada nonton TV kemudian lihat yang luar biasa, wow, it's amazing. Sedikit-sedikit menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Inggris itu membantu dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu bisa mengikuti kursus di luar jam sekolah, yang kalau kursus lebih efektif, lebih intensif, atau bisa mengikuti komunitas seperti aktif di eskul, itu komunitasnya komunitas bahasa Inggris, atau komunitas yang di luar yang semuanya sama-sama sedang belajar bahasa Inggris. Dan yang paling memungkinkan itu adalah dengan mengikuti program Speaking Partner. Speaking Partner adalah program ketika siswa, program atau kegiatan setiap siswa itu mencari pasangan, berpasangan dua orang dan bersifat permanen dari awal gitu. Jadi sampai nanti lulus atau sampai nanti itu selalu punya pasangan untuk ngobrol bahasa Inggris. Dengan sering ngobrol, dengan sering berbincang-bincang atau saling nulis, itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu solusi untuk kesulitan belajar yang saya coba diterapkan di kelas saya selama pembelajaran bahasa Inggris dalam rangka memecahkan kesulitan belajar siswa untuk menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana hasilnya setelah saya menggunakan teknik itu? Alhamdulillah ternyata ada peningkatan terutama dalam hal keberanian. Jadi banyak siswa yang merasa setelah mencoba berbagai tips itu mereka berani, merasa gak malu lagi atau takut salah karena seringnya dimotivasi supaya berani untuk dare to speak up, untuk berani ngomong bahasa Inggris, walaupun kadang suka ditertawakan, tapi mereka punya sekarang bermental kuat untuk ini. Dan alhamdulillah frekuensi speaking di kelas itu meningkat dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, dari hasil ulangan tertulis juga itu perlahan demi perlahan siswa sudah bisa memahami maksud pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk yang berbahasa Inggris gitu. Kemudian yang ketiga itu banyak juga siswa yang tertarik dan ingin bergabung dengan eskul bahasa Inggris karena merasa ingin ada komunitas bahasa Inggris, kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Jadi mereka banyak yang ingin ikutan eskul English Club, di sini namanya Senever English Club. Dan yang terakhir hasilnya adalah itu banyak juga siswa yang merasa keren dan sering mengajak saya untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Dari mulai kata-kata hello ma'am, how are you today, itu mereka lebih dulu menyapa, lebih dulu menggunakan ketika mereka bertemu saya. Biasanya sebelumnya saya yang pertama kali menyapa sambil menggunakan bahasa Inggris, sekarang terbalik, jadi mereka yang lebih dulu menyapa saya dan menggunakan bahasa Inggris. Itu buat saya merupakan kemajuan yang sangat berarti. Baik, demikian sharing pengalaman saya bagaimana memecahkan kesulitan yang saya hadapi dalam kelas bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris, yaitu tentang kesulitan belajar siswa termasuk permasalahannya, dan juga tips dan trik yang saya terapkan untuk meminimalisir kesulitan itu serta hasilnya yang sudah dirasakan oleh siswa maupun dampaknya bagi pembelajaran bahasa Inggrisnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.